Kasus perampokan berujung maut di rumah nomor 6 Perumahan Kori Nuansa Barat Blok 3 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, menemui babak baru. Terbaru saudara pelaku perampokan bernama M. Rafli Barisi, berusia 21 tahun telah ditangkap oleh pihak kepolisian tak kurang dari 24 jam pada Minggu 24 Februari 2025. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur dengan timah panas terhadap Rafli. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro. Halo rekan Adrian, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sandi dan selamat sore Tribuners. Baru saja Polresta Denpasar sekitar satu jam yang lalu merilis kasus pencurian disertai kekerasan yang viral di media sosial yang dikabarkan bahwa pelakunya ini juga menewaskan korbannya yang seorang ibu bernama Kartini berusia 57 tahun. Dan pelaku sendiri adalah seorang buruh proyek yang tepat berada di belakang dari rumah tersebut. Dapat kami laporkan pula bahwa tadi saat dihadirkan pelaku yang bernama Muhammad Rafli ini dibawa petugas dengan kondisi dua kaki kanan dan kiri diperban serta luka atau memar di pipinya. Dan saat kami konfirmasi memang luka di kaki kiri dan kanannya tersebut memang merupakan tindakan tegas dan terukur dari pihak kepolisian yang melumpuhkan pelaku Rafli sendiri setelah berusaha melakukan pelarian. Dan memang dalam usaha penangkapan, polisi dari tim Polda Bali bersama Polresta Denpasar dan juga Polsek Kuta dapat melumpuhkan pelaku kurang dari 24 jam, di mana pelaku juga sempat melakukan perlawanan kepada polisi karena pelaku mengendus adanya anggota di situ. Lalu pelaku sempat berhasil kabur, namun akhirnya berhasil dibekuk atau dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Dan selain itu dapat kami informasikan pula mengenai kronologis kejadian bahwa pelaku ini merupakan buruh proyek di bedeng tepat di belakang rumah dari pelaku itu sendiri, yakni di perumahan Kori Nuansa Barat 3 nomor 6 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, di mana pelaku dalam 2 hari terakhir ini sudah mengawasi atau mengintai situasi korban dan juga rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Dan saat melancarkan aksinya, pelaku juga membawa pisau, sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Namun saat aksi, memang niat dari pelaku ini adalah untuk merampok atau mencuri harta dari korbannya. Namun saat pelaku naik ke tangga, kemudian pelaku turun dari balkon dari lantai 2 kemudian ke lantai 1, disitulah pelaku kepergok oleh penghuni, yakni seorang ibu bernama Kartini yang menjadi korban tewas. Dan saat kepergok tersebut, pelaku kemudian langsung nekat dengan menganiaya atau melakukan kekerasan terhadap korban, yakni dengan melakukan penusukan sebanyak 6 kali. Namun pisau korban sempat patah, lalu pelaku kemudian mengambil pisau dapur di TKP milik korban untuk melakukan aksinya, yakni korban Kartini menderita luka tusukan sebanyak 6 tusukan di punggung dan juga di leher bagian sebelah kanan, yang memang tusukan di leher belakang sebelah kanan itu cukup dalam dan menjadi luka vital yang diduga menjadi penyebab korban hingga meninggal dunia. Sementara itu atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dan dapat kami informasikan pula bahwa setelah melakukan aksinya di TKP, saat itu juga pelaku langsung berusaha kabur dari TKP, mengaku bahwa gajinya sedikit menjadi buruh di situ dan ingin segera pindah ke lokasi lain. Namun upayanya terendus kepolisian, pelaku kabur ke daerah Kerobokan. Di saat itu juga pelaku juga sudah sempat memesan travel untuk pulang ke kampung halamannya atau kabur ke kampung halamannya di Pasuruan, yang rencananya travel tersebut akan menjemput pelaku Rafli ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Namun 2 jam sebelumnya atau sekitar sore hari pelaku
awalnya melakukan kejahatan ini sekitar pukul 3, kemudian melakukan pelarian hingga pukul 16.30 pelaku berhasil dilumpuhkan sebelum pelaku dijemput oleh travel tersebut. Sehingga dalam kurun waktu 24 jam, tim gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan juga Polsek Kuta Selatan ini berhasil menangkap pelaku Muhammad Rafli yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Rafli sendiri baru tiba di Bali sekitar 1 bulan yang lalu dan bekerja sebagai buruh di TKP, tepatnya di belakang rumah korban ini, sekitar 1 minggu yang lalu, dan sudah mengawasi korban dalam 2 hari terakhir sebelum melakukan aksinya. Demikian, Sandi. Baik, terima kasih rekan Ardian, jurnalis Tribun Bali atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Yang tembak belakang dan ini ikut tolong yang belakang bukan yang buang dulu. Dah. Bilang lah. Pelaku perampokan yang menewaskan seorang ibu bernama Kartini berusia 57 tahun dan melukai putrinya Dika Putri Kartika Sari 25 tahun ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Pelaku bernama M. Rafli Barizi berusia 21 tahun yang nekat melakukan aksi perampokan hingga menewaskan 1 korban. Tim gabungan Resmob Ditreskrim Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Kuta Selatan menangkap pelaku yang merupakan pekerja buruh bangunan di kawasan Banjar Semer, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali pada Minggu 23 Februari 2025 sekira pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pada Minggu 23 Februari 2024 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, pelaku ini dibekuk seusai aksi sadisnya tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network, pelaku bersembunyi di sebuah toko bangunan. Kapolsek Kuta Selatan Kompol Igusti Ngurah Yudis pelaku menghabisi nyawa korban. Dikatakan olehnya, pelaku sempat mencoba melawan petugas dan berusaha lari dari kejaran menuju permukiman warga, namun akhirnya ia dilumpuhkan dan dilakukan tindakan tegas terukur oleh polisi dengan timah panas. Setelah diinterogasi, pelaku Rafli asal desa Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur itu mengaku hendak merampok harta korbannya dengan masuk menggunakan tangga dari area belakang ke balkon di lantai 2. Akan tetapi aksi pelaku ini kepergok atau dipergoki oleh Kartini yang saat itu sedang keluar dari kamar. Tak ingin aksinya terbongkar, Rafli nekat menghabisi nyawa seorang ibu tersebut dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa dari bedengnya, di mana pelaku melakukan penusukan sebanyak 6 kali hingga melukai sejumlah area di tubuh korban, dan salah satunya yang paling parah yakni mengenai leher korban. Korban ditusuk berulang kali hingga meninggal dunia. Saat itu sang putri juga lalu keluar dari kamar dan dianiaya dengan dicekik oleh pelaku, kemudian korban dibenturkan ke lantai. Diduga pelaku kabur membawa barang milik korban berupa 2 unit handphone. Terima kasih Pak Kasat. Om Swastiastu, selamat sore rekan-rekan sekalian. Mohon izin kami sampaikan peristiwa 365, yaitu kekerasan, pencurian dengan kekerasan menyebabkan meninggal dunia. Di TKP di Jalan Korinuansa Barat 3 nomor 6 di lingkung Taman Grill, Kelurahan Jimaran, Kuta Selatan. Jadi peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 pukul
3.00 WITA, yaitu 3 subuh, di mana kami pada saat melaksanakan patroli menerima laporan adanya orang meninggal dunia di sebuah rumah. Kami datang ke TKP, cek TKP, koordinasi dengan Pak Kasat Reskrim dan lakukan tim datang TKP, melakukan olah TKP, dan kami memeriksa saksi, melakukan upaya penyelidikan, di mana peristiwa ini bermula dari satu orang meninggal dunia, Ibu K, dan juga putrinya dalam keadaan luka, dan kami bawa rumah sakit, dan hasil penyelidikan sudah ditemukan barang bukti berupa 2 HP dan 1 pisau yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Jadi pada saat itu terima kasih tim gabungan solid atensi oleh Bapak Kapolresta bersama Kasat Reskrim dan Polsek Kuta Selatan berhasil mengungkap peristiwa ini kurang dari 24 jam. Terima kasih. Ditangkap di mana, Nan? Ditangkap di mana? Bagaimana cara korban pelaku masuk ke dalam rumah lalu melakukan penusukan? Katanya pisau yang dibawa pelaku sempat patah, lalu diganti dengan pisau yang di rumah TKP. Luar biasa. Jadi rekan media sudah lengkap tanpa data ya. Jadi saya cuma mengulang kembali dari peristiwa terjadi dengan modus pelaku dengan bantuan tangga yang ada di belakang rumah, ada proyek. Jadi naik ke tangga dan naik ke balkon, turun dari balkon, turun dari tangga, dan dilihat oleh korban saat itu keluar dari kamar tidur, dan saat itulah dilakukan penusukan, dan ternyata patah ya, yang sudah dibawa pisau dari bedeng yang ada di belakang rumah, dan diganti kebetulan dapur di TKP digunakan itu, dan saat dilakukan itu datang putrinya untuk membantu. Putrinya juga dilakukan kekerasan, ada pingsan di lokasi, dan barang-barang diambil, barang berupa 2 buah HP yang sempat bawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.